Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah sekalian, Bapak-bapak, Ibu, rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan di kitab Bulughul Maram. Masih melanjutkan di bab targhibi bi makarimil akhlak, ya. Bab tentang anjuran atau hasungan untuk pemuliaan atau memuliakan daripada akhlak. Terakhir telah saya bacakan di hadis yang 1335 berkenaan tentang orang-orang yang beriman kuat itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala diperbandingkan dengan orang iman-iman yang lemah. Tetapi wa fi kulli khair, dan tiap-tiap di setiap orang beriman itu ada kebaikannya, semuanya baik. Cuman lebih tercintainya orang-orang yang kuat. Kuat ya segala-galanya, tidak hanya kuat dalam hartanya saja. Akan terlebih buat kita juga, apalagi di daerah-daerah konflik, ya, memang fisik itu juga dibutuhkan di saat-saat yang tertentu. Maka kalau mungkin pagi habis subuh ngaji, mungkin ya ngaji baca Quran atau yang lainnya, kemudian meluangkan waktu 12 menit di di kemiliteran itu kan setengah jam lari di banyak laskar itu 12 menit dalam rangka untuk tingkat penguatan fisik, itu ya termasuk daripada menguatkan ini, ya arahnya ke ini untuk bisa lebih dicintai oleh Allah Ta'ala. Bahkan di saudara-saudara kita ada yang sepak bola itu dianggap sebagai ibadah. Ya mungkin juga benar, karena memang mengolah fisik gitu, ya, fisik. Orang lari itu bukan serta-merta dia itu bisa lari tidak hus-husan itu. Memang tidak tiba-tiba seperti itu. Lihat udah tua-tua tapi dia sepak bola masih kenceng-kenceng, itu dilihat daripada orang-orang kafir kan hitung-hitungan. Islam tua-tua sih, layunya kenceng lah, ya. Paling tidak bisa menakut-nakuti orang-orang kafir atau menakut-nakuti musuh. Kalau niatannya seperti itu, dia bisa jadi. Jadi memang ada pekerjaan atau perbuatan yang sama-sama dilakukan oleh seseorang, yang satunya dapat pahala, satunya tidak. Karena itu tadi dengan niat. Baiklah, kita lihat kembali di hadis yang ke 1336 kitab saya di halaman 338. Tadi yang sama. Wa an Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala auha ilayya antawadhu hatta la yabghiya ahadun ala ahadin. Dari Iyad bin Himar, dia berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu telah mewahyukan kepadaku, kata beliau, antawaddo'u, bahwasanya supaya kalian itu untuk bertawadu, hatta la yabghiya ahadun ala ahadin, sehingga tidak ada pelampaui batas atas seseorang dengan atau atas orang lain, seorang dengan orang lain, satu di dirinya dengan satu yang lain. Wala yafruqu ahadun ala ahadin, dan tidaklah membanggakan diri salah satu atas salah satu yang lainnya. Akhrajahu Muslimun. Lihat di sini beliau Nabi bersabda, Allah Ta'ala itu telah mewahyukan kepadaku, artinya diberi wahyu, beliau diturunin wahyu ya. Salah satu daripada wahyu yang turun kepada beliau itu bahwasanya supaya kalian orang-orang beriman ya itu untuk berlaku tawadu. Tawadu itu adalah ya lawan daripada yakroko tadi, artinya lawan daripada membanggakan diri, lawan daripada takabur. Tawadu rendah diri ya. Orang Jawa itu sering bikin perumpamaan itu padi ya. Jadi semakin berisi semakin mundur. Artinya kapan orang beriman itu harus diam dan kapan orang beriman itu harus bicara. Jangan diminta untuk bicara diam. Dengan dalil tawadu ya. Nah, kalau dibutuhkan, bahkan kalau dibutuhkan teriak pun harus teriak. Kalau memang dibutuhkan, di tengah malam di tetangga kita kebakaran, itu tidak perlu satu pintu yang lainnya tidak perlu, harus teriak keras. Kebakaran itu kan diperlukan. Boleh para keras boleh. Memang dalam keadaan genting. Kalau hal semacam itu dia masih tawadu yang dimaksud ini adalah tidak menyombongkan atau tidak membanggakan dirinya apa yang ada. Sebab apa yang disombongkan bagi kita itu. Fala yang yuril insanu mimma khuliqa mimma indafik. Apa manusia itu tidak memperhatikan dari apa mereka itu diciptakan. Sekarang jadi menteri, jadi presiden, ya, jadi dewan, jadi tani, sama saja. Wujudnya atau asalnya juga sama saja ya, mereka. Dan apa orang bergelar-gelar itu sudah, kalau sudah meninggal hilang. Jangankan gelar, namanya saja hilang. Namanya hilang. Mati 1 jam itu sudah hilang. Orang opnam kemudian meninggal di rumah sakit itu dia namanya hilang. Kalau orang tanya, mayat itu bidi deh, ada punya nama dia. Jenazahnya sudah datang belum? Ini namanya sama, jenazah semua. Bukunya itu. Jadi apa yang disombongkan seperti itu? Kan tidak ada. Saya dibanggakan tidak ada. Kan semua ada. Apa yang kita punyai semua titipan daripada Allah Ta'ala. Sering orang tidak memahami, diberi titipan, diberi amanah banyak itu justru senang. Padahal insya Allah ini dua manusia yang tidak disukai atau yang dibenci padahal baik buat dirinya. Salah satunya ini kemiskinan. Ya, satu kan kematian. Yang kedua kemiskinan. Kalau kematian itu juga dibutuhkan. Yang dibutuhkan. Karena kalau orang tidak meninggal, umurnya tambah terus kan, kondisi sudah lemah, cuman keadaan ngatang-ngatang saja ini, sudah kuat untuk menggerakkan badannya ya, atau anggota tubuhnya sudah karena sudah rapuh, nyawanya sudah cabut-cabut kan nggak susah juga. Kemudian kan ujian buat anaknya.
Di antara orang tua anak itu menjadikan birrul walidain ketika anak orang tuanya sakit, ya mungkin berbulan-bulan dia koma di rumah sakit, kemudian terdengarlah orang tuanya meninggal. Itu kabarnya kan di antara senang dan pripun dan ini hal bagian iso dijaluk ngoten nggih. Nggih segera mawon pun mesake kondisinya. Jadi memang kesusahan pada saat itu sudah tidak ada karena melihat kondisi yang seperti itu. Kematian kadang-kadang dibutuhkan. Kemudian kemiskinan dibenci di dunia ini, tetapi di akhirat justru seneng karena lebih cepat. Lah kamu dihisap apa ya dihisap apanya? Enggak ada. Dihisap apa yang dihisap? Kan ada sahabat yang masih punya, kalau sekarang itu teko itu, teko 1, kemudian dia terasa mau wafat itu bingung mau diapakan supaya untuk meringankan pertanyaan nanti di hadapan Allah Ta'ala. Ya. Sebagian seperti itu. Maka kita kembalikan dalam hadis ini yang kapan kita tawadu, ya, kapan kita itu harus berbicara. Artinya orang yang berbicara diperlukan itu bukan termasuk orang-orang yang sombong atau orang-orang yang tidak tawadu, tidak begitu. Nah di sini kan lanjutannya kan sampai apa? Tidak melampaui batas. Lampaui batas itu kan sesuatu yang mestinya tidak dilakukan, dia dilakukan, pelampian batas. Katanya seperti itu. Bahkan bisa jadi orang itu sombong itu karena diam dia. Ada kemungkaran dia diam, gitu ya. Semestinya dia akan bicara enggak, padahal dibutuhkan oleh umat. Ini kan malah menjadi sombong dia. Mau menasihatkan aja enggak ada. Merasa dirinya sudah baik, padahal kebaikan itu tidak disampaikan kepada orang lain. Bebanan buat mereka. Nah, tawadu ini adalah rendah diri, ya, tidak membanggakan diri satu sama yang lainnya. 1337 wa an Abi Darda radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man radda an irdi akhihi bil ghaibi raddallahu an wajhihin nar yaumal qiyamah. Dari Abi Darda radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membela dari kehormatan saudaranya pada tidak tampak, artinya dibela tapi saudaranya tidak tahu. Mungkin ada muslimin dilecehkan orang lain, ya. Dan temannya muslim dilecehkan orang lain, dia tidak dengar. Tapi kita bela nih dengan cara mengalihkan, dia mengalihkan pembicaraan, atau mungkin dia meninggalkan tempat itu, atau bahkan paling rendahnya dia membenci apa yang dikatakan oleh orang tadi yang merendahkan secara muslim tadi. Itu kalau bentuk perbuatan ini ya. Oh, dalam pembelaan yang lain ya banyak dengan kekuatan yang lain. Nah, ini nanti Allah Ta'ala akan menjaganya, gitu ya. Roda ini bisa membela, bisa menjaga. Ini termasuk roda ini ya, kalimat mustarab juga banyak arti sesuai dengan kebutuhan. Raddallahu an wajhihi, Allah menjaga dari wajahnya orang tadi an-nar yaumal qiyamah, neraka di hari kiamat. Artinya dia tidak masuk ke neraka. Tidak masuk ke neraka berarti masuk ke jannah. Akhrajahu Tirmidzi wa hasanahu wali Ahmad min hadisi Asma binti Yazid anhu. Ini hadis ini dikeluarkan oleh Tirmidzi, dan Tirmidzi juga mengomentari tentang ini hadis hasan.
Kemudian pada Ahmad dari hadisnya Asma binti Yazid, semisal hadis ini. Jadi dari arah Asma, ini kan dari arahnya Abi Darda, sama, tidak dituliskan dalam hadis ini. Nah, orang yang membela atau menjaga kehormatan saudara muslimnya itu hukumnya menjadi wajib. Jadi kalau ada muslimin dihinakan maka kita bela. Diam itu juga tidak baik. Kalau sekiranya diam itu menjadikan kita ini tergolong oleh kelompok mereka, nyingkir. Misalnya nyingkir. Paling tidak kalau itu berhubungan dengan kekuatan, ya kita mendoakan Allahumma alaika biman ada ala mujahidina wal mustad'afina minal mu'minina fi Filistin misalkan ya, atau fi Rempang, atau lebih konkret lagi ya wa fi kulli makan, pada tiap-tiap tempat. Ya Allah, atas tanggunganku ya Allah untuk menyiksa atau untuk mengembalikan daripada perbuatan mereka itu pada mujahidin yang ada di kalangan orang muslimin yang ada di Palestina saja. Untuk pertolongan kita itu seperti itu. Mau berangkat ke sana, soalnya gue bedil wiraiso lah ini. Sana apalagi sana cuma perannya bedil gitu ya. Kita tidak tahu seperti itu. Lah kemampuan kita yaitu tadi mendoakan. Jangan dianggap doa itu wah masya Allah. Doa itu kalau Allah Taala berkehendak, ya semua itu ya dua masya Allah. Apa yang Allah kehendaki itu lebih daripada segala-galanya. Tidak mengandalkan senjata saja. Kalau memang saudara kita yang ada di Palestina mengandalkan senjata, tidak ada apa-apanya itu ya. Walaupun tidak akan habis di sana itu muslimin banyak. Kemudian kekuatan-kekuatan yang ada pada muslimin ini termasuk doa itu. Nabi Musa itu dulu mengejar bala tentara itu cukup dengan doa pada Allah Ta'ala. Ini ada perintah. Segala sesuatu manusia itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa, dan orang itu dalam kebaikan pasti Allah Ta'ala itu akan turun tangan. Bagaimana caranya? Dulu seperti yang dibaca tadi, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi, itu satu surat itu itu penghancuran apa namanya pasukan gajah itu tidak ada campur tangan manusia satupun. Itu ketika pasukan gajah milik Namrud itu mau menghancurkan Ka'bah, itu sudah masyarakat situ mau menghalang-halangi sudah tidak ada kemampuan. Bahkan kakeknya Nabi Muhammad SAW saat itu pemegang kunci sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, ya, kalau mau menghancurkan rumah ini bukan rumah saya. Saya cuma menunggu dan saya cuma menjaga. Sekemampuan saya sudah mengingat yang tidak ya sudah. Saya tidak ada kemampuan, akhirnya diserahkan Allah. Akhirnya kan Allah Ta'ala turun langsung. Tidak ada kekuatan seperti itu. Apa saja? Semua kekuatan apapun yang tidak dipasrahkan pada Allah Ta'ala itu ya sekali. Kita juga begitu. Bentuk tawakal kita kepada Allah itu seberapa? Tawakalnya separuh. Yang separuh disuruh ngurusi sendiri kok. Dan orang tawakal itu dari awal. Dari istilah orang tani, begitu nanam itu bismillah, pasrahkan Allah Ta'ala. Jangan kena wereng pun pasrah loh. Jangan begitu. Kadang-kadang malah sering kita dengar orang yang tawakal dengan putus asa itu hampir sama. Nek ngene carane ya wis pasrah kan. Jadi putus asa sebenarnya. Terus tak obati ini res mari lah ini misalkan. Ini kan orang sakit juga begitu, dari awal itu sudah bismillah, obat itu cuma lantaran saja. Ya, semuanya
serahkan pada Allah, nanti Allah yang berdua. Ya, yang berdua. Kalau kita tidak memasrahkan pada Allah Ta'ala, nanti disuruh menyelesaikan sendiri, karena tidak dipasrahkan. Gitu, ya. Jadi orang yang membela, yang kita bela itu orang tidak tahu, mungkin kita bela. Maka dalam sholat itu, Masya Allah, ya, setiap sholat itu saudara kita ini, kita dapat doa dari saudara-saudara kita, dan kita pun mendoakan saudara-saudara yang lain sama muslim satu jagat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya di atas itu kan. Ya, mendoakan kepada Rasul, mendoakan kepada orang-orang yang kemudian menoleh ke kanan juga memberikan salam, ke kiri juga salam. Artinya di seluruh orang yang di sebelah kanan kita ditebarkan keselamatan, kemudian sebelah kiri semuanya juga ditebarkan keselamatan. Hai inilah orang salat ini. Maka sebaik-baik dalam orang itu adalah orang yang melakukan sholat ini karena mendoakan dirinya dan mendoakan orang lain juga. Kemudian yang lebih kita harapkan ini tadi, raddallahu an wajhihi naro yaumal qiyamah. Ya Allah akan menjaga wajahnya, artinya dirinya itu dari neraka besok di hari kiamat. Jadi mereka panen pahala dikarenakan mereka berbuat sesuatu yang sendiri kan. Sudah ceritakan di hadis Bukhari itu ada orang yang divonis oleh Allah Ta'ala awalnya itu neraka. Bukannya Allah itu keliru, enggak, bukan begitu, memang di skenario seperti itu ya. Udah neraka ya, akhirnya digiring lagi neraka, akhirnya sampai dia masuk ke neraka, akhirnya Allah memanggil orang di berikutnya, di belakangnya dipanggil. Kemudian orang tadi ya masuk surga. Di dalam masuk surga ingatannya masih, karena Bapak orang di akhirat itu keadaannya sama seperti ini, cuma beda tempat. Jadi masih memori kita tuh atau pemikiran kita tuh masih ingat siapa teman saya, siapa janji-janji Allah, masih ingat siapa yang dulu mencelakakan, masih ingat. Maka ketika dipanggil oleh Allah Ta'ala, ya Allah, Engkau alhamdulillah Engkau telah memasukkan diriku ke dalam jannah. Ya Allah, saya itu punya teman akrab ketika di dunia. Jadi saya ingat dengan namanya ini dan ini. Nah itu ya, saya ajak ke sana, ajak ngaji ini, ajak sholat jamaah ini. Namanya siapa gitu? Si A misalkan. Itu tadi. Itu dipanggil. Inilah orang yang beriman, kemudian dia kepleset, ya, kepleset mengerjakan satu dosa, kemudian masuk neraka. Dia mendapatkan satu kebaikan dari saudaranya ini. Jadi usulan saudaranya ini kepada Allah Ta'ala diterima karena dia ahlul jannah. Orang yang masuk jannah tidak ada permintaan yang tidak diterima, semuanya diterima. Masuk. Akhirnya dia masuk jannah. Sebenarnya dia, ya Allah, siapa yang menyelamatkan saya? Siapa yang menolong saya? Dipertemukan. Ternyata, nah inilah apa yang dinyanyikan oleh saudara kita yang di masjid-masjid itu ya. Tentang soleh kumpul ono ini termasuk itu. Soleh akan membawa kita kebaikan bukan di dunia saja, tapi sampai ke akhirat kelak. Apalagi kita banyak kenalan orang-orang yang baik-baik. Begitu kita situ, kita meninggal, terdengar maka paling tidak Mas kita meninggal. Sholat gaib. Nah misalnya itu ya, Masya Allah itu. Paling tidak mendoakan kebaikannya. Tidak sempat takziah, mungkin sudah beberapa hari baru dengar bisa soal gaib, kebaikan. Maka cari teman sebanyak-banyaknya, jangan dibatasi dengan adanya kaum muslimin ini. Ketika kita membutuhkan kebaikan-kebaikan, pahala-pahala bukan dari kita, maka akan kita dapatkan. Yang kedua,
Kita jangan menjaga amalan kita sendiri saja. Apa yang kita lakukan, mungkin ya kita amalan sendiri, tapi amalan yang dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Amal jariah. Orang sudah meringkuk di kuburan, mungkin pahalanya tetap mengalir. Masya Allah, ini jariah luar biasa. Mungkin tidak seberapa, 500 rupiah masukkan kuota amal itu ya. Kemudian sudah saya ceritakan lagi, kalau bangun MI juga ada orang ngamplop bed itu 2.000 rupiah. Teman saya menyangka itu keliru. Kalau 20 ya saya tidak bisa begitu. 2.000 rupiah baru diamplop layu-layu loh. Mas, derek infak udah tumpah. Dibuka 2.000. Lah 2.000 dikatakan ning nggon semen, dia ndak ikhlas kan dijaluk rubung nih ditarik ngene. Itu bahasane napa riyen? Ilone tuku semen lah. Ndi ra ikhlas digempur. Paling tidak mungkin dia itu berkeinginan kebaikan, tapi kemampuan yang seperti itu. Dan belum tentu loh. Ya, belum tentu yang sedikit itu bisa mengalahkan yang besar. Seperti kasusnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Rasulullah mengasuh untuk sedekah. Saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedekah kurma 1 karung penuh. Setelah itu datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, orang sama-sama dijamin masuk surga ya. 1 plastik kecil lah ya. Lah si Umar ini merasa, oh saat inilah saya bisa menandingi sedekahnya di Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada saat ini, jawabnya tidak. Nah, ketika Rasulullah SAW datang, wahai Umar, ya Rasulullah, engkau membawa kurma 1 karung, apakah masih ada di dalam rumah sana? Oh masih ada, masih cukup untuk keluarga saya Rasulullah. Oh ya jangan. Ketika Abu Bakar As-Siddiq ini ditanya, ya Abu Bakar, engkau sedekah kurma sak plastik ya? Masih adakah di rumah engkau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Tidak ada ya Rasulullah. Saya cuman punya kurma ini dan saya bawa ini semuanya. Nah, kira-kira ini semua hartanya diberikan. Nah ini kalau si Umar bin Khattab ini tidak semua, masih ada. Kalau Abu Bakar kan tidak bisa nanding. Memang kemampuannya seperti itu. Kan bisa jadi seperti itu. Makanya anggapan 2.000 itu mungkin dia duwini kuwi gimana ya. Allah, tidak bisa kita anggap ki wong kleru. Enggak, itulah pemikiran kita. Jangan dianggap seperti itu. Justru orang seperti itu kita hargai. Kita hargai setinggi-tingginya. Kemampuan segitu saja ikut. Belum tentu loh orang punya uang 10.000 tuh ikut infak itu. Belum tentu. Kalau mau infak itu Bapak sekalian nih, Ibu segera. Walaupun 500 rupiah segera. Selak setan masuk. Nanti kebutuhannya ngerti omong di Ibu buku iki lah ya ora kurang. Nanti akan terjadi seperti itu. Ya. Jadi nyaman jaga nih. Nah kalau dipakai untuk umroh, turunan, beli karpet ini kan Masya Allah. Bangun masjid misalkan itu. Ampun dibangun masjid di tahun 97 tempat saya itu KBI semen itu mintanya dibikin untuk pondasi ya. Kalau di pondasi mawon, Lah nek tukang gendeng nek jinglok pecah amalan itu entek. Wah, nah. Tak nggih bayar tukang nggih. Lha pripun, Mas? Yang itu perlu dipun paringi pangertosan. Lah semuanya kan dalam rangka berserikat. Nah kan pondasi kok tak mun balik pondasi kabeh. Sat mungkin nek klothok, masyaallah. Ya orang itu tergantung niat nih. Niatnya, orang mau belajar bismillah. Belajar kitab Bulughul Maram, saya niatkan sampai selesai. Baru beberapa meninggal, maka pahalanya sama. Dia menyiapkan seperti itu. Seandainya Allah tidak
menjabut nyawanya dia sampai selesai, sama seperti itu. Niat saya itu bangun masjid itu bisa terus sih. Buat diganti ping piro mawon tetap niatan ini tidak dihapus oleh Allah Ta'ala. Fondasi rubah-rubah katanya. Rumah itu dibangun fondasinya turun menurut mereka tidak seperti itu. Satu sama lain itu akan menempati posisi masing-masing supaya masjid itu bisa berdiri tegak. Adanya tukangnya, adanya semennya, adanya catnya, adanya gentengnya dan lain sebagainya. Jadi hari kiamat dia akan terselamatkan karena membantu. Ini kalau di hadis lain bisa ditarik juga untuk mendoakan saudara muslimnya tanpa dia tahu. Maka kamu juga akan seperti dia. Nah itu oleh malaikat dikatakan itu. Kita mendoakan saudara kita yang sakit. Allah masfi siapa lagi? Atau lebih umum Allah masfi maklumina jami'il muslimin misalnya. Tidak tahu. Suatu malam kita doakan itu. Yang kita doakan tidak tahu. Malaikat itu nanti disuruh oleh Allah Ta'ala, engkau juga sama seperti apa yang kamu doakan. Akhirnya mendoakan sembuh, kita pun juga kembali kepada kita ini. Tidak ada istilah kebaikan itu hanya untuk orang lain saja, untuk diri kita sendiri. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana qasat sedaqatun min malin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkurang sedekah dari hartanya. Jadi artinya harta yang disedekahkan tidak akan berkurang. Jadi kalau buat kita kan disedekahkan itu habis, tidak seperti itu. Allah Ta'ala tidak. Itu artinya memang orang bersedekah itu tidak mengurangi jatah apa yang tercatat oleh diri kita. Jadi beberapa orang pun, satu orang pun perkumpulan untuk menggalang-galangi supaya rezeki itu tidak akan sampai kepada kita. Nah, memang catatan ke kita ya, sama saja. Atau orang itu mengusahakan orang banyak itu supaya dia itu menjadikan orang yang lancar dalam usahanya. Nah kalau Allah tidak, ya sebatas kehendaknya Allah Ta'ala saja. Usaha boleh meniru dengan yang lainnya, adapun rezeki ini tidak akan tertukar dengan yang lainnya. Ya, meskipun campur, tidak. Maka orang Jawa pahami tak sedekah 10.000, tidak mengurangi. Itu berarti duitmu hilang enggak? Tidak, itu memang jatahnya nanti ada. Kayak Abdul Rahman bin Auf nangis dia kaya ya. Getuni dirinya itu kaya, nangis karena khawatir kalau jatahnya di akhirat itu dikurangi oleh Allah Ta'ala sebab diberikan di dunia. Dia nangis. Berarti belum pernah ditemukan orang-orang sekarang nangis si pesugi itu kan tidak ada ya. Miskin nangis si pesugi kan di Abdul Rahman bin Auf itu. Wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izzan. Dan tidaklah Allah Ta'ala itu menambahi seorang hamba dengan hamba tadi pemaaf kecuali kemuliaan. Bapak-bapak ya, penting longgar ya, lapang dada, mau memaafkan kepada orang-orang yang pernah salah kepada kita. Itu bukan kita ngasor ya. Nek kula kan ngawali njaluk ngapura miwegah nek sing salah kula. Nah, misalnya ngaten iki. Enggak usahlah seperti itu. Apalagi bertengkar. Bertengkar itu sudah pasti ya, satu sama lain tuding-tudingan. Wah, kowe ngono lah, kamu begitu, kamu begitu. Tidak ada sejarahnya orang bertengkar itu terus kemudian piye-piye wah aku iki sing salah iki, tidak ada. Ngono. Nek wong aku njaluk ngapura, tidak. Tidak seperti itu. Kita segera saja mengambil daripada izah ini. Dan kenapa kalau ada orang yang minta maaf kepada kita tidak kita maafkan? Dan kalau merasa kita itu lebih awal minta maaf, kenapa tidak? Masuk wong tuwa njaluk ngapura cangkem, kenapa-napa? Tidak mengurangi daripada kewibawaan kita.
tidak mengurangi kehidupan kita. Muliaan. Imam Syafi'i sampai kali Imam Malik nih dulu. Imam Syafi'i ini kan muridnya Imam Malik. Ada ketika kan perayaan noto sendalin. Karena dilihat Imam Syafi'i ini juga punya ilmu yang tidak dimiliki oleh Imam Malik. Sehingga ketika ke Surau sekarang di tempat sholat itu, ketika ada itu perayaan noto sendalin. Imam Syafi'i nata sandal Imam Malik, oleh Imam Malik nata sandal sama-sama. Atau mungkin salam. Ini murid lesek saya mencapai salam tidak begitu. Walaupun memang secara etika itu yang muda itu bukan salam, itu secara etika saja. Tetapi yang tua pun mengucapkan salam kita tidak mengalami seperti itu. Baik saja, kebaikan harus disegerakan. Tanya fastabiqul khairat, ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ini kebaikan itu ada. Kemarin kan ceritanya melihat ada Imam Masbuk. Jadi imam itu sujud lagi, terlemah juga. Padahal baru sujud pertama, nanti duduk di antara sujud, kemudian dia itu menunggu imamnya berdiri lagi, baru dia takbir. Lah kenapa dia datang tidak takbir langsung sujud? Lah mungkin rawuh gitu, sampean salah. Ini kebaikan itu segera. Lah mungkin rawuh ya nambahi padha mawon 2 rakaat berbeda atau 1 rakaat berbeda. Karena akan kebaikan itu harus disegerakan. Imamnya pun sujud segera, takbir kemudian sujud. Karena ini kebaikan, jangan menunggu-nunggu. Ya, contoh ya, contoh itu. Dan kemuliaan yang ada segera lakukan. Wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah Ta'ala. Dan tidaklah orang itu tawadu kepada Allah, salah satu seorang itu tawadu lillah karena Allah, kecuali Allah akan mengangkat padanya, mengangkat derajatnya, diangkat derajatnya. Ini adalah kebaikan buat muslimin. Jadi orang yang bersedekah, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu, dalam ayat itu. Apa-apa yang kau infakkan dari sesuatu itu, maka ya Allah Ta'ala akan yukhlifu, ya Allah akan menggantinya. Ini janji Allah, mengganti. Dan itu sudah pasti. Sudah pasti. Mana Allah akan mengganti ini. Cuma cara Allah Ta'ala mengganti itu tidak sebagaimana angan-angan atau keinginan kita. Karena Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Kita mungkin meminta sesuatu, ya, tapi Allah lebih tahu. Jadi Allah itu mengurusi kita itu lebih tahu daripada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita keinginan, ya, sementara Allah Ta'ala memberikan itu kebutuhan. Yun arto sing kathah ya Allah, kita misalkan ini. Yun kecukupan ya Allah, kita misalkan ini. Ternyata yun lancar rezekiku loh ya Allah, misalkan ini. Dagangan gue loh ya Allah, ini tidak terasa, rezeki biasa-biasa saja, usahanya biasa-biasa saja, tapi diberi oleh Allah Ta'ala sehat, misalnya ini, ya Allah. Ya, jika kelancaran usaha rezeki ini oke, terus jika ini dokter lagi pun buatan kaca, terus duitnya yontek rasa iloro kan mendingan duitnya pas-pasan tapi orang rasa iloro. Dan orang tidak berpikir seperti itu kalau itu merupakan pemberian bentuk daripada apa yang kita lakukan. Ya, gitu. Kemarin ketemu di ngantar anak ke Mahat itu, ya, sama-sama ngantar anaknya itu di Mahat itu 5, karena anaknya 23, anak itu terlikur, istrinya 2, itu yang di pondok yang di MI dan gitu. Kalau masalah amal soleh, masya Allah, ya, temennya, bukan dia yang cerita, temennya.
lupain amal solehnya luar biasa. Anaknya yang kecil-kecil iso gendong MI kelas 1 iso ngedusi adike lho ya ini. Masya Allah. Ya berikut ngoten nggih. Pokoknya amal soleh niku kuat didelalae ya dia. Itu Masya Allah. Yang itu kuat. Saya belum bisa melakukan hal semacam seperti itu. Masya Allah. Kudu bisa bayangke kok anak sak mengakai. Insyaallah. Mangan kabeh dina makmu. Pondok nggih. 5 lembar nanti niku bayarin. Masya Allah. Sering hampir tiap akad ketemu. Tiap akad ketemu. Ngoten nggih, sedekah ini monggo nggih. Syukur-syukur bisa sedekah tiap pagi walaupun 500 rupiah. Ya, mengejar daripada doanya malaikat tiap pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.